Karena salah satu penonton setia channel ini, kemarin ada yang request tutorial seperti ini. Maka video kali ini akan membahas tentang pembuatan sertifikat atau piagam dan penandatanganannya melalui Srikandi, yang hanya butuh sekali klik, untuk bisa menghasilkan ratusan sertifikat atau piagam. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah data peserta kegiatan yang nantinya akan dibuatkan sertifikat atau piagam. Data tersebut kita tuangkan di dalam Microsoft Excel. Yang perlu dikumpulkan terutama nama peserta, jika dibutuhkan data lainnya bisa menyesuaikan, semisal nama sekolah atau NISN. Jadi, sertifikat atau piagam yang akan kita buat, terlebih dahulu filenya diproses di Microsoft Word dengan menggunakan Mailmerk yang mengambil data dari Microsoft Excel. Untuk cara penggunaan Mailmerk bisa teman-teman cek di videoku yang membahas tentang Mailmerk. Oke, kita lanjut. Karena yang menggunakan Mailmerk hanya nama peserta saja, maka tampilannya akan seperti ini. Jika ingin melihat namanya secara langsung, tinggal klik ini saja. Jangan lupa untuk menambahkan variabel-variabel yang dibutuhkan di Srikandi seperti biasanya, antara lain tanggal, nomor naskah dinas, dan variabel TTE. Setelah semuanya sudah siap, saatnya kita membuat file sertifikat atau piagam untuk tiap peserta yang akan diunggah ke aplikasi Srikandi. Pada menu My Links, pilih Finish and Merge, kemudian pilih Edit Individual Dokumen. Pilih All, maka dokumen baru akan tercipta dengan jumlah halaman sesuai jumlah data yang kita miliki. Tinggal simpan saja. Jangan lupa bedakan nama filenya agar tidak membingungkan antara file yang pertama dengan yang sudah terpisah ini. Langkah berikutnya adalah memasukkan konsep sertifikat atau piagam yang telah disiapkan ke aplikasi Srikandi. Jangan lupa untuk menyimpan terlebih dahulu akun BIMTek yang akan digunakan untuk melakukan TTE. Karena prosesnya sama seperti saat kita melakukan registrasi naskah keluar, di mana video yang membahas ini sudah ada playlist dengan judul tutorial Srikandi Arsip versi 3. Maka aku percepat aja prosesnya untuk menyingkat video ini agar tidak terlalu panjang. Setelah berhasil tersimpan, kita cek dulu hasilnya seperti apa setelah masuk ke aplikasi Srikandi. Di sini bisa terlihat masih ada kekurangan pada aplikasi Srikandi, di mana font yang sudah kita siapkan dengan baik saat di Microsoft Word, akan berubah ke font default yang ada di aplikasi Srikandi. Yang kedua ada halaman kosong pemisah antar halaman, padahal ketika dicek di Microsoft Word tidak ada halaman pemisahnya.
Hal seperti ini sering terjadi di aplikasi Srikandi ketika menggunakan fitur Next Page yang ada di Microsoft Word untuk menambahkan halaman baru. Jika tidak menginginkan hal ini terjadi, langkah yang harus diambil adalah menyimpan file tersebut dengan format PDF. Karena di Srikandi versi 3 ini sudah diakomodir hal tersebut, maka bisa kita manfaatkan. Tampilannya seperti ini, fontnya tidak berubah, tetap sesuai apa yang telah kita gunakan di Microsoft Word. Cuma, ada lagi kekurangan di Srikandi jika menggunakan file dengan format PDF, yaitu teks yang terdapat variabel akan sedikit bergeser jadi kurang rapi. Jadi tetap ada kekurangan dan kelebihannya ya. Semoga pihak Andri dapat menyempurnakan aplikasi ini. Saatnya kita kirim ke verifikator untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan. Untuk proses verifikasi dan penandatanganan kita percepat saja prosesnya, karena sama seperti saat kita melakukan registrasi naskah keluar, sebagaimana yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Setelah proses penandatanganan telah selesai, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Dengan jumlah halaman sesuai jumlah data peserta yang telah disiapkan sebelumnya. Di sini aku akan menunjukkan juga beberapa bug lainnya, yang masih ada di aplikasi Srikandi. Jadi masih terdapat teks variabel yang belum berhasil dikonversi, hanya ditimpa dengan shape warna putih, kemudian ditimpa lagi dengan teks baru. Tentunya hal ini akan kelihatan dalam pembuatan sertifikat atau piagam yang berlatar warna selain putih. Kemungkinan hal ini disebabkan karena konsep yang digunakan merupakan file PDF, karena jika menggunakan file yang berekstensi docx tidak terjadi hal demikian. Gimana? Mudah sekali kan?